mungkin kita ke topik selanjutnya, Pak Alex. Yuk, Ya, ya. kita kembali lagi ke dalam. Oh ya, mungkin pertanyaan dari saya aja boleh ya Pak Alex ya, untuk konsep untuk mungkin ke kepercayaannya Pak Alex gitu. Nah, Ya. kalau tadi dikatakan mungkin Allah di dalam, atau Allah yang Pak Alex yakini tadi konsepnya itu kan dia maha kuasa dan lain sebagainya macamnya, ya. Itu kuasanya Allah dan dia tidak beranak dan lain sebagainya tadi, itu ada di itu ya, apa namanya, Al-Ikhlas ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya Pak Alex, kalau gitu apa perbedaan Allahnya orang Muslim atau yang Anda yakini dengan Allah agama lain, terutama untuk ini ya, kita kan sama-sama dari keturunan Abraham, Semitik gitu ya, jadi mungkin perbedaannya dengan Allah Yahudi atau Kristen apa menurut Pak Alex? Ya, kalau apa namanya, pertama gini ya, perbedaannya di sana kan kalau di nanti jam 4 apa, kalau di ajaran Anda Kristen, ya kan, Anda mengartikan kemahakuasaan Tuhan itu, dia bisa masuk menjelma menjadi manusia, malaikat. Anda kan mengartikannya kan kurang lebih seperti itu, salah satunya ya. Nah, sementara apa namanya, bahasa di kami, namanya Tuhan itu kan maha, semuanya tentu bisa. Kan itu kan sudah umum saja. Semua agama manapun menganggap Tuhannya adalah maha, dan namanya maha itu nggak ada batas. Itu sudah wajar. Kan itu kan. Nah, tinggal di sana apa namanya, kok Tuhannya Islam kok tidak mewujudkan diri menjadi manusia dan sebagainya. Kan itu. Pernah Tuhan Islam mau mewujudkan diri saja, apa namanya, kalau nggak salah gunung meletus ya, kalau nggak salah ya. Ada itu di surat, tapi saya karena nggak apa sih, ya kan, gunung itu meledos kalau nggak salah gitulah. Nah apa itu ilustrasinya seperti ini loh, Mas siapa, Mas Anda, Mas Radu, Mas Ya, Mas Yogi. Ya, oke, Mas Yogi. Ilustrasinya itu seperti ini loh, ya. Ini ilustrasi saya sendiri ya. Seorang presiden Joe Biden itu kan ya dia berkuasa penuh tadi itu di dunia ini. Nah, itu kan dia mau kemana saja bisa. Kan itu kan. Nah, tentu namanya berkuasa penuh, dia bisa dong menjadi apa saja. Ya kan? Sama, katakan saya tidak menyebut Tuhan Kristen lah, saya menyebut Tuhan agama A gitu aja lah. Takutnya kalau tersinggung, maksud saya, sorry. Nah, Tuhan agama A itu kan mengklaim bahwa apa, dia menjadi manusia itu kan karena menebus dosa. Dosa itu kan apa namanya, sesuatu yang hina. Bahkan dia sendiri juga disalib, dan saat itu orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang terhina. Kan seperti itu. Dan klaimnya orang Kristen adalah justru Tuhan disalib orang-orang terhina itu karena apa namanya, untuk mengangkat atau bagaimana lah, kurang lebih seperti itulah. Nah, sama juga seperti Joe Biden tadi, ya. Dia posisinya terhormat. Tuhan agama A tadi kan juga terhormat dong Tuhan. Nah, dosa itu posisinya terkutuk, tercela, paling jelek. Katakan seperti itulah, ya kan? Nah, versi agama A tadi, Tuhan itu menjadi yang terkutuk, terjelek itu, maksudnya itu untuk mensucikan itu agar menjadi baik. Katakan seperti itulah kurang lebihnya. Nah, bila Tuhan mau, dia bisa, dia berkuasa. Kan itu. Nah, sementara Joe Biden itu tadi, bila Joe Biden itu mau, ya kan, dia bisa nggak menjadi tukang WC di tempat saya yang kotor, jorok, dan sebagainya? Bisa. Kan itu kan, konteksnya bisa dong. Sama-sama dosa, terkutuk, jelek, WC juga jelek juga, pekerjaan yang jelek juga. Nah, apa, jorok, jijik. Bila Joe Biden mau, ya bisa saja. Tapi apakah mau? Apakah Joe Biden nggak punya cara lain kalau hanya untuk membersihkan WC di tempat saya? Kan seperti itu. Seorang presiden itu, apa namanya, dia itu bisa
menyuruh dan lain sebagainya, banyak cara yang dia lakukan. Apalagi Tuhan yang dengan predikat maha. Kan seperti itu. Nah, tapi di sana klaim daripada agama A tadilah, ya kan? Itu justru langsung aja memotong di sana. Karena memotong itu maksudnya Tuhan nggak ada cara lain. Ya harus itu. Ya harus menjadi manusia untuk menebus. Loh, apa Joe Biden ya harus jadi tukang WC di rumah saya hanya untuk membersihkan WC saya? Lebih hebat mana Joe Biden dengan Tuhan yang disebut maha itu tadi? Cara itu Tuhan nggak kekurangan cara daripada Joe Biden. Nah, saya rasa ilustrasinya perbedaannya salah satunya itu di sana. Terus yang kedua perbedaan yang lainnya ya. Kalau saya itu kan kalau di Islam itu kan perbuatan baik itu kan dinilai oleh Tuhannya Islam. Ya kan? Tentu Anda pernah mendengar bahasa pahala, ya kan? Dan juga pernah mendengar bahasa dosa di Islam. Pahala itu kan hasil dari perbuatan baik ataupun menjalankan perintah Tuhan itu menghasilkan pahala. Sementara dosa adalah hasil juga dari perbuatan jahat ataupun melanggar perintah Tuhan, itu menghasilkan hasil juga, namanya dosa. Kalau saat hidup di dunia ini pahala dan dosa itu nggak ada artinya lah, nggak berguna lah. Tapi pahala dan dosa itu berguna saat manusia mati. Nah, sementara bedanya di ajaran agama Kristen, perbuatan baiknya itu nggak mendapatkan reward, gitu loh, nggak mendapatkan hasil, gitu loh. Ya, sementara, nah, bedanya lagi kalau di ajaran agama Kristen, setahu saya, ya, dosa itu kan perbuatan jahat itu kan ada macam-macam ya. Contohnya membunuh, memperkosa orang lain, mencuri dan sebagainya. Mencuri uang lah, mencuri uang 1 miliar dengan mencuri uang 500 rupiah itu kan juga nominalnya beda, sama-sama mencuri. Kalau di Islam, ya kan, kadar dosanya itu juga beda. Dosa membunuh 10 orang dengan dosa membunuh 1 orang itu jumlahnya beda. Jumlah dosa yang didapatkan. Sementara kalau di ajaran agama Kristen, itu sama semua. Gitu loh. Dosa membunuh 10 orang, ya, ataupun dosa membunuh 1 orang, dosa membunuh 10 orang dengan dosa. Kan perbuatan untuk membunuh orang kan perbuatannya dulu kan manusia di dunia toh. Perbuatan membunuh 10 orang dengan perbuatan mencuri gorengan 500 rupiah 1 buah gorengan. Waktu SMA dulu kan saya sering tuh. Ya, ambil gorengan 500 rupiah. Kan itu kan. Nah, saya sama curi itu sama perbuatan manusia. Nah, di mata Yesus, kok kadar dosanya sama? Sama dosa itu dosa semua, iya. Kok jumlah dosanya sama, kadar dosanya kok sama? Nah, itu salah satu yang membedakan antara bagaimana Tuhan di Islam dan bagaimana Tuhan di ajaran Kristen. Itu salah satu yang terfikirkan itu. Itu. Oke, terima kasih Pak Alex. Saya tanggapi sebentar Pak ya. Nah, kalau tadi dibilang konsep Allah tadi yang sudah dijelaskan, lalu tadi dibilang kenapa disinggungkan, kenapa kadar dosa dalam Kristen itu seolah-olah sama ya. Terus tidak ada penghargaan terhadap perbuatan baik dan perbuatan baik ya. Jadi semuanya seolah-olah ya namanya berbuat memperkosa dengan mencuri itu sama saja dosa gitu ya, besarnya sama. Terus kalau dia yang penting percaya sama Tuhan Yesus, ya udah, dia berbuat baiknya besar atau dia berbuat baiknya biasa-biasa aja, ya tidak ada bedanya gitu. Selama dia percaya sama Tuhan Yesus, itu kan yang kurang lebih ya. Nah, yang saya mau jelaskan di sini Pak Alex, saya siap dulu. Nah, saya ambil dari Roma 5 ayat 15, Pak Alex bisa lihat di sini, saya bacakan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Ya, tidaklah sama. Sebab jika karena pelanggaran satu orang di sini maksudnya Adam ya, Nabi Adam, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Semua orang, tidak terkecuali orang manusia ya, mau dia nabi, mau dia rasul, telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Ya, dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada perbedaan. Yang pertama pelanggaran karena Adam atau dosa karena Adam yang menyebabkan semua orang ya tidak terkecuali jatuh dalam kuasa maut.
yaitu kuasa kematian kekal di dalam neraka. Yang kedua adalah kasih karunia Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus ya. Yesus Kristus tentu saja. Nah, kalau Pak Alex mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang pelanggaran Adam, dosa Adam ya, dengan juga Siti Hawa mungkin ya, yang dia mengambil buah ya, pengetahuan baik dan benar, kemudian dia jatuh dalam dosa karena tidak taat pada perintah Allah, adalah kemudian itulah yang menjadi dosanya. Nah, di dalam Kristen ya saya yakin gitu ya, ini juga Pak Alex ya, mungkin sependapat juga. Jadi yang dinamakan dosa itu, kenapa Kristen itu tidak membedakan dosa besar dosa kecil, adalah ini Pak Alex, asal mula dosanya. Semua orang sebelum mengenal Yesus Kristus ya, pada dasarnya dosanya sama, yaitu apa Pak Alex? Dosa keturunan. Keturunan dari siapa? Dari Adam, karena dia adalah orang pertama kan, manusia pertama. Dari situ semua orang berdosa. Nah, setelah dia ada dalam, tadi dikatakan dalam Kristus Yesus ya, itu adalah karunia Allah. Karunia Allah berarti pemberian Allah ya, pemberian Allah. Nah, karena pemberian Allah tadi dan dia telah mengenal Yesus Kristus, maka dia tidak lagi dalam kuasa maut atau kuasa dosa atau kuasa kematian, tidak lagi seperti itu ya. Jadi artinya dosa yang dilakukan ketika dia misalkan belum percaya sama Tuhan Yesus, misalkan orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus ya, dia melakukan dosa pembunuhan dengan dosa pencurian, kalau secara logika manusia mungkin lebih enteng, atau hukum dunia mungkin lebih berat pembunuhan ya. Misalkan dia hanya mencuri sendal misalkan, dengan dia membunuh 10 orang misalkan. Tentu yang dihukum paling besar kan orang yang membunuh ya, membunuh 10 orang. Tetapi di mata Allah, Pak Alex, yang maha suci, yang maha kudus itu, tidak bisa ada pelanggaran sedikit apapun. Bagaimana bisa Pak Alex? Allah yang maha kudus, yang ada di surga, bisa dikompromikan dengan dosa, setitik apapun, sekecil apapun. Itu logikanya tidak mungkin ya. Kecuali Allah sendiri yang mau mengampuni, ya, yang ikhlas mengampuni begitu ya. Nah, kembali lagi Pak Alex, orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus artinya dia masih punya hutang dosa nih ya, pelanggaran Adam tadi, dia punya dosa keturunan. Jadi kalau dia pun membunuh 10 orang, dia mau mencuri sendal, ya sama saja dosanya besar, yaitu dosa keturunan tadi. Ya, karena dosa keturunannya belum tuntas. Itu karena dosa keturunannya atau karena dosa perbuatannya? Karena dosa keturunannya. Mau dicampur dengan dosa-dosa lain ya. Mau misalkan dia punya dosa keturunan dari Adam, terus dia mencuri sendal, atau orang itu mungkin ada yang membunuh, sama-sama saja Pak Alex. Toh di akarnya kan seperti misalkan tanaman lah misalkan ya. Tanaman itu misalkan di akarnya jelek, meskipun terlihatnya indah gitu ya, tapi kan akarnya nih, intinya kan dia masih punya pelanggaran Adam nih, yang belum tuntas, akarnya masih jelek. Jadi mau atasnya sebagus apapun, intinya kan tetap jelek di bawahnya gitu. Bagaimana mau tumbuh baik tapi yang akarnya ini belum dituntas? Berarti terhadap perbuatan membunuh, mencuri itu tadi dia tidak mendapatkan dosa seperti itu atau bagaimana? Maksudnya tidak mendapatkan dosa gimana? Nah, perbuatan mencuri, membunuh itu tadi bagaimana itu? Dia mendapatkan dosa apa tidak? Oh, kalau dia belum percaya sama Tuhan Yesus ya, yang saya bukan konteksnya percaya kepada Yesus, konteksnya di sana. Ya, kalau begitu, kalau sudah dalam percaya sama Tuhan Yesus, ini jelas ayat ini jauh lebih besar lagi, kasih karunia Allah dalam karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang yaitu Tuhan Yesus ya. Akan tetapi anugerah tidak sama. Oh, ini lanjutannya. Nah, artinya Pak Alex tadi kalau saya sudah katakan, di dalam siapa yang di dalam Tuhan Yesus ya, karena itu karunia Allah, maka itu sudah menuntaskan dosanya tadi, pelanggarannya Adam tadi. Jadi kalau misalkan dia berbuat dosa yang membunuh dan juga mencuri, tetap saja itu dosanya sama-sama besarnya begitu Pak Alex. Sama-sama besarnya, tetapi bukan dalam artian bukan lagi dosa pelanggaran seperti tadi, pelanggaran Adam tadi atau dosa keturunan, tetapi dosa karena makanya dia tidak ada dalam. Tadi kan saya menyampaikan ya kan, bahwa di ajaran agama Kristen, orang tentu yang sudah percaya Tuhan dan Yesus Tuhan Juru Selamatnya kan, ngomongin intern Kristen ya kan. Nah, di sana kadar dosanya itu kan sama. Tadi kan saya memberikan contoh kan seperti itu kan, membunuh 10 orang sama mencuri gorengan Rp500 itu kadar dosanya jumlahnya kan sama. Kan juga Anda juga menyetujui itu kan? Benar ya, di mata Yesus loh maksudnya, ya kan? Nah sementara kan Anda tadi kan bertanya kepada saya bedanya Islam dan Kristen tentang Tuhan kan gitu kan? Nah, kalau di Islam itu beda gitu loh. Tadi saya menyebutkan kan seperti itu. Bedanya yaitu salah satunya. Kan seperti itu. Gitu. Nah, itu terhadap dosa turunan itu bisa hilang
Apa tidak itu? Ya, nah disinilah saya mau kasih kabar gembiranya, maksudnya ini berbagi aja, sharing aja ya, karena saya Yo, yo, yo. sering berbagi kepada misalkan orang-orang yang agama Muslim, karena memang saya tujuan motivasinya bukan supaya mereka kalah pendapat apa enggak, cuman maksudnya saya memang benar-benar punya motivasi untuk ya mengasihi mereka gitu ya. Nah, karena di Kristen sendiri gitu ya sudah diberitahukan bahwa siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia tidak lagi di dalam kuasa maut tadi dibilang ya, tetapi sudah pindah dari kegelapan menuju terang ya, dari dalam penghukuman menuju dalam keabadian gitu. Nah, Pak Alex, apa tadi pertanyaannya, apakah bagaimana cara menghilangkan pelanggaran Adam tadi ya, Pak Alex ya? Jelas dikasih tahu itu berarti masalah dosa, masalah menghapus pelanggaran Adam itu adalah hanya otoritas Allah. Setuju Pak Alex? Yang bisa menghapus dosa itu hanya Allah, yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Benar ya Pak Alex ya? Nah, maka jelas di sini dibilang jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Ya, artinya pemberian Allah. Pemberian Allah itu melalui siapa? Jelas di sini dibilang satu orang, yaitu Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus tadi. Nah, pertanyaannya Pak Alex, kenapa Yesus harus lewat Yesus Kristus? Kenapa harus lewat kematian Yesus Kristus? Nah, ini agak sedikit panjang, tapi saya coba. Sebentar, sebelum ke sana. Ya. Berarti ya orang di hukum waris itu tadi, hukum dosa waris itu tadi, betul, ya. Dia begitu menerima Yesus Tuhan Juru Selamat ya dari luar Kristen terus masuk ke Kristen, saat itu dosa waris tersebut gugur. Ya, amin. Ya, seperti itu ya. Ya. Berarti kalau sudah orang Kristen, sudah di orang Kristen sendiri, dia tidak mengenal tidak ada dosa warisnya ya. Betul. Oh, berarti kan dosa waris itu menurut orang Kristen ditujukan kepada orang di luar Kristen kan? Ditujukan kepada orang luar Kristen. Oh, yang ya. Terhadap dosa waris itu loh, ya kan? Ya, betul. Ya kan? Sebab bukan bila ya. Ya kan? Ya. Kan dosa waris Adam, ya. Itu kan ditujukan kepada orang di luar Kristen. Yang belum percaya benar-benar sama Tuhan Yesus ya. Lah ya, yang tidak percaya Tuhan Yesus kan berarti kan di luar Kristen toh. Betul, ya. Ya, saat dia itu menerima Yesus Tuhan, ya, betul. Dibaptis, katanya seperti itu terhadap dosa waris tersebut sudah hilang kan itu ya. Betul, ya. Nah, terus berarti terhadap si si orang itu tadi tinggal hubungannya sudah tidak lagi dengan dosa waris, tapi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat yang dia lakukan. Betul. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau ngomongin dosa waris, itu kan ya menurut Anda Kristen, ya kan? Ditujukan kepada di luar Kristen. Sebenarnya mula-mulanya ini untuk semua, Pak Alex. Sekali lagi ini mula-mula untuk semua orang, bukan hanya orang Kristen aja. Tetapi setelah dia tadi saya bilang karena di Allah sendiri yang memberikan karunia-Nya gitu ya. Dan siapa yang menerima karunia Allah itu. Ya kan itu kan saat menerima Yesus Tuhan toh. Betul, ya. Lah iya. Artinya dosa waris itu kan menurut pemahaman Anda, itu kan ditujukan kepada semua manusia. Betul. Kan? Tapi begitu, ya kan, dia masuk ke Kristen, dosa waris tersebut hilang kan gitu kan? Betul, ya. Nah, artinya di sana itu kan bagi saya yang di luar Kristen, ya kan, ataupun orang Buddha yang di luar Kristen juga, nggak nganggep namanya dosa waris itu. Artinya apa? Sebentar. Artinya apa? Kan kami masuk neraka, kan Kristen yang benar. Itu kan bukan karena dosa warisnya itu, tapi kan karena tidak mengakui Yesus Tuhan. Kan gitu. Kami apa mengakui Yesus Tuhan? Tidak. Buddha juga tidak. Ya kan? Nah, kalaupun Anda Kristen benar, tapi kan kami masuk nerakanya, itu kan karena tidak mengakui Yesus Tuhan. Bukan karena dosa waris itu. Betul. Kan itu. Betul. Artinya dosa waris itu kan ya seperti kosong saja, juga ada artinya gitu loh. Kalau dari penjelasan yang Anda sampaikan tadi loh kepada saya rasa seperti itu. Ya. Sama seperti di Islam. Islam nggak pernah dosa waris, tapi yang di luar Islam masuk neraka. Kan itu kan? Ya itu kan ya sama aja, artinya dosa waris di tempat Anda kan juga nggak ada artinya. Itu kalau saya coba tangkap dari yang Anda sampaikan tadi. Nah ini artinya apa, poinnya apa? Nah makanya ini tuh satu alur Pak Alex, satu alur. Artinya saya sudah sampaikan misalkan ya, saya sudah sampaikan ke Pak Alex, saya sudah tawarkan Pak Alex, apakah misalkan Pak Alex mau percaya sama Tuhan Yesus untuk menggugurkan dosa itu, gitu ya, dosa
pelanggaran Adam. Hmm. Taruhlah misalkan Pak Alex terima, artinya disitulah fungsi daripada atau artinya si dosa dari dosa keturunan tadi, ya. Di sanalah fungsinya dia sudah dihapuskan. Tetapi kalau misalkan Pak Alex bilang enggak gitu kan, dan artinya kepercayaan saya yang bilang tadi hanya Kristen yang masuk masuk ke surga, yang tidak percaya sama Tuhan Yesus tidak masuk surga gitu ya, ke neraka. Ya itulah karena memang mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus sebagai solusi, ya. Jadi apa fungsi daripada dosa keturunan ini? Itu adalah untuk menghadirkan nantinya solusi. Solusinya apa? Yaitu Yesus Kristus. Pilihan gitu Pak Alex. Pilihan. Apakah Pak Alex mau pilih Yesus Kristus atau mau tetap bertahan dengan dosa keturunan gitu? Itu pilihan. Itu fungsinya di situ. Sekarang saya tak tanya ke Anda. Ya. Apa namanya? Kan banyak nih, ya kan? Ya. Yang orang tuanya Kristen, Betul. ya kan? Tapi anaknya belum dibaptis, kan ada, udah besar belum dibaptis, itu kan ada, ya kan? Nah, anaknya itu apa namanya? Entah dia Kristen KTP ataupun Kristen sejati, dia belum dibaptis itu nggak tahu ya itu sejati apa KTP, saya nggak ngerti itu, ya kan? Dia belum dibaptis dan dia mati. Menurut pemahaman Anda, dia bagaimana nasibnya? Coba. Ya. Pemahaman dia masih ada dosa waris apa tidak itu? Oke, pemahaman saya ya Pak Alex ya. Baptis itu hanya sekedar simbol Pak Alex, simbol saja. Oke. Jadi intinya yang paling inti adalah kan dia menerima Yesus dengan hati dan ucapannya. Ya, saya bukan Tuhan ya, saya tidak mendahului Tuhan, tanpa mendahului Tuhan. Tapi katakan siapa yang tadi melakukan kehendak Allah sampai dengan mungkin anak tadi melakukan kehendak Allah, ya dia percaya sama Tuhan Yesus dalam hatinya dan dia lakukan sampai akhir hidupnya. Ya dia dalam pemikiran saya, dalam kepercayaan saya dia masuk surga. Gitu. Sampai di akhirnya dengan catatan sampai akhirnya dia tidak menyangkal imannya gitu. Artinya dia tidak murtad lah dalam tanda. Oke. Berarti di sana walaupun tidak dibaptis menurut pemahaman Anda tetap masuk surga ya? Tetap masuk surga. Maksudnya secara simbol ya, secara simbolis kan baptis itu kan hanya simbolis ya. Saya bisa kasih artinya ada baptis percik, baptis selam, apapun itu dia tidak pernah mengalami itu, ya kan? Ya. Itu dia kalau mati kan belum tentu tua, ya kan? Masih remaja bisa mati, kan itu kan? Ya. Nah itu berarti menurut Anda tetap masuk surga ya? Betul. Menurut pemahaman Anda saja gitu maksudnya? Iya. Dan itu Alkitab. Nah, terus fungsi baptis untuk apa kalau kayak gitu? Itu formalitas saja. Bukan Pak Alex, itu untuk untuk menyatakan imannya gitu. Simbolik lah. Iya, simbolis kan formalitas. Kan itu, ya. Kalaupun nggak dilakukan juga nggak apa-apa, itu kan simbolik. Iya. Ya kan, hanya formalitas saja. Kan itu kan. Oke, ya. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang, membaptis dalam perciklah air atau selam, itu adalah untuk merefleksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika itu dibaptiskan di Sungai Yordan, untuk direfleksikan. Tapi secara makna bukan itu kan, maknanya esensinya dia percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau misalkan dia memang bisa untuk dibaptis air, dia baptis percik, yaitu untuk merefleksikan saja apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus begitu. Ya, artinya ingin lebih dalam lagi begitu ya. Mungkin kalau dalam budaya lain mungkin tata ibadah gitu ya, kan untuk menghayati lah, istilahnya menghayati, atau mungkin perjamuan kudus dia makan roti dan darah itu sebagai simbol aja kan, untuk menghayati Tuhan Yesus ketika itu memecah-mecahkan roti seperti itu, tapi kan itu hanya untuk menghayati saja gitu. Ya. Oke, Pak Alex, mungkin saya lanjut lagi sebentar sebelum kita akhiri ya Pak Alex ya, satu lagi. Saya kembali kepada konsep Allah tadi dan keselamatan. Sekaligus saya mungkin mempertegas lagi bahwa kenapa mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya Pak Alex, dan saya juga tidak memaksa gitu ya, tapi sudah terima kasih Pak Alex sudah mau mendengarkan gagasan saya. Nah, jadi yang pertama, terima kasih juga. Ya, jadi yang pertama Allah Kristen tadi, sebagaimana saya sudah, ini kesimpulan ya Pak Alex ya, untuk menutup Allah yang disembah oleh orang Kristen gitu ya. Dan seharusnya saya pun inginnya disembah juga oleh Pak Alex dan lain sebagainya. Itu kan keinginan saya, karena memang motivasi saya supaya Pak Alex juga diselamatkan gitu ya. Dan Allah yang dikenal dalam Kristen gitu ya, Allah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, katakan seperti itu, adalah Allah yang tidak terbatas ya, yang maha suci, maha kudus. Nah, sehingga kalau Pak Alex nanti ada kesempatan baca Bible, baca perjanjian lama, di sana tentang pelanggaran Adam ya dan Hawa,
bagaimana manusia yang terpisah dari Allah. Tadinya kan mereka itu satu dalam tempat tinggal ya, dalam Taman Eden gitu ya, bersama dengan Allah di sana. Ya. Kemudian kenapa dia harus tidak taat pada Allah, kemudian dia jatuh dalam dosa. Tadi sudah saya jelaskan itu menjadi satu hukum Bentar. dosa Saya waris. tanya ke Anda dulu. Ya, Apa mungkin Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden bersama dengan Allah, kan itu betul. kan? Ya. Nah, itu saat Mungkin itu Taman Eden. paling saya selesaikan dulu sedikit ya, paling saya mungkin nanti. Enggak, satu dulu. Taman Eden menurut Anda itu di surga atau di dunia? Itu aja dulu. Nanti Anda lanjutkan. Enggak usah dikasih penjelasan. Oke, Taman Eden waktu itu di dunia, di bumi, Pak Alex. Oh, di dunia. Oh iya. Udah, silakan Anda lanjutkan yang tadi. Nah, jadi tadi kembali lagi bahwa Adam dan Hawa bisa bersama-sama dengan Allah gitu ya, ada di sana. Kemudian kenapa seperti itu? Karena ketika itu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika dia tidak taat pada Allah. Kemudian dia mengambil buah dan memakan buah pengetahuan itu. Kemudian setelah itu Allah mengusir mereka dari Taman Eden, jatuh ke bumi, dan setelah itu Adam dan Hawa berusaha untuk kembali lagi kepada Allah ya. Tentu sebagai manusia ada rasa ingin kembali lagi kepada Allah karena dia rindu kepada Allah, dia mencari Allahnya. Selama ini dia dekat dengan Allah, dia bisa bahkan bertatapan muka dengan Allah ya, bisa bertatapan muka, bisa berbicara langsung dengan Allah. Sekarang Adam dan Hawa harus terusir dari Taman Eden dan tidak bisa lagi bertatapan langsung muka dengan Allah, tidak bisa lagi berkata-kata secara langsung. Jadi dia harus melakukan persembahan, harus melakukan doa gitu ya, melakukan korban-korban bakaran dengan tujuan supaya diterima oleh Allah dan supaya dosa-dosanya itu bisa dihapuskan, tentu saja ya, itu utamanya. Dan nanti tujuannya atau goalnya dia kan sama-sama lagi tinggal dengan Allah lagi gitu ya. Itu harapan, bukan hanya Adam dan Hawa, sebenarnya untuk kita semua ya. Nah terus itu berlanjut, ada masa-masanya kan Adam dan Hawa meninggal, lanjut lagi kepada Kain Habil ya, kemudian terus generasi raja-raja sampai dengan nabi-nabi ya. Nah selama masa ini Pak Alex ya, cara untuk berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah itu masih tetap sama ya, yaitu dengan cara memberikan korban, memberikan persembahan, berbuat baik, berdoa. Intinya itulah hal-hal yang bersifat seperti itulah ya. Demi apa? Demi untuk menghapuskan kesalahannya, menghapuskan dosanya, bisa berkomunikasi lagi dengan Allah gitu ya, seperti itu, dan nanti bisa tinggal lagi dengan Allah di surga tentu saja ya, di surga. Nah Pak Alex, menurut Bapak, apakah manusia ada yang benar-benar sempurna gitu ya, menjalankan amal ibadahnya, menjalankan kurbannya? Ya, misalkan saya kasih contoh, imam-imam ketika itu Pak Alex ya, dia menjadi pemimpin ibadah, dia harus menyembelih kambing domba untuk memberikan persembahan kepada Allah gitu ya, memimpin acara agama. Apakah di situ dia tidak ada dosa, Pak Alex? Sedangkan persembahan yang sempurna itu kan Allah pengen yang sempurna nih, persembahan pengen yang tidak bercacat ya kan Allah itu maha kudus, maha suci. Bagaimana bisa persembahan yang tidak kudus itu diterima oleh Allah? Tentu Allah pengen yang terbaik gitu ya. Nah kalaupun memang ada manusia yang bisa seperti itu Pak Alex, itu sudah benar-benar bagus gitu ya, dan tapi tetap saja dia pasti punya kekurangan. Dosa sekecil apapun itu diperhitungkan oleh Allah. Tadi saya setuju dengan statementnya Pak Alex ya, bahwa ketika kita mencuri gorengan misalkan, itu ya itu juga udah salah, dosa gitu ya. Nah itu pun yang terjadi ketika imam tadi mempersembahkan kambing domba, mengucapkan doa-doa ya, sehebat apapun dia, mungkin seanggapan orang itu dia orang kudus, tetap saja dalam kehidupan sehari-harinya dia punya kesalahan, punya dosa gitu ya Pak Alex ya. Nah intinya adalah manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa menjalankan kepercayaan agamanya dengan sempurna begitu. Lalu bagaimana caranya agar manusia tadi bisa menghilangkan yang saya katakan hukum waris tadi ya Pak Alex ya, hukum waris dari Adam tadi, yaitu adalah dengan cara Allah sendiri ya, hanya Allah sendiri yang harus punya inisiatif menghilangkan itu, karena manusia tidak ada yang bisa, nabi pun tidak bisa, bahkan malaikat pun tidak punya kuasa untuk menghapuskan dosa. Yang punya kuasa menghapuskan dosa tentu hanya Allah sendiri, hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri gitu ya. Nah lalu kenapa pertanyaannya harus lewat datang ke dunia gitu ya, lahir ke bumi dalam Yesus Kristus tentu saja? Karena di dalam kitab-kitab para nabi sudah dinubuatkan, dan ini sudah jadi rencana Allah gitu ya dari awal, bahwa dengan perbuatan manusia tadi yang menyembelih korban dan lain sebagainya, itu kan sudah hukum dari Allah, ketetapan dari Allah kan, harus ada darah yang dicurahkan gitu ya, harus ada persembahan yang kambing domba yang disembelih untuk menghapuskan dosa manusia gitu ya, harus ada doa yang benar-benar dinaikkan kepada Allah, harus ada ibadah yang dinaikkan. Nah
Allah menunjukkan cara yang terbaik dia dengan cara datang ke dunia agar bisa dilihat oleh manusia. Seperti apa sih cara terbaik untuk menghapuskan dosa? Ya, karena kalau hanya hal Allah saja, Pak Alex, yang hanya mungkin bertahta di surga, diam di surga, kemudian dia mengutus malaikat-malaikatnya, rasulnya, nabinya begitu. Tadi saya sudah katakan tidak ada yang sempurna, ya. Yang paling sempurna hanya Allah, yang paling the best, ya. Yang paling the best hanya, yang paling terbaik hanya Allah. Makanya Allah sendirilah yang datang ke dunia untuk membuktikan kepada manusia. Ini bukan hanya sekedar omongan saja, bukan hanya sekedar omong doang lah gitu ya. Allah itu dia mau membuktikan kasihnya, kepeduliannya kepada manusia, teladannya untuk manusia. Ya, karena Allah itu maha kuasa, maka dia bisa jadi manusia. Jadi malaikat pun bisa, dalam bentuk wujud malaikat pun bisa gitu ya. Apalagi dalam bentuk manusia begitu, Pak Alex. Nah, kemudian dia datang dalam bentuk manusia, dia harus melewati proses manusia tadi, ya, melewati dia harus lahir dari seorang wanita Maria, ya, kemudian dia tumbuh menjadi dewasa, dia tidak apa ya, dia tidak serta merta meninggalkan kemanusiaannya, dia tetap berjalan seperti manusia, seperti bagaimana kita, dia tumbuh ikut ibadah ya, tradisi Yahudi, ya, kemudian dia jadi guru, ya, jadi guru pengajar-pengajar dan lain sebagainya macamnya gitu. Bahkan dia disunat kan, bahkan Yesus disunat. Ya. Artinya Tuhan Yesus tetap punya natur manusia gitu, natur manusia. Makanya sering orang Kristen itu bilang Yesus itu adalah 100% manusia dan juga 100% Allah gitu. Nah, setelah itu Pak Alex, tibalah saatnya dia masuk dalam pelayanan, dia apa namanya, bahkan Tuhan Yesus berkata ya, bahwa anak manusia dalam artian sini adalah dia sendiri, Tuhan Yesus, dia berkuasa untuk menghapuskan dosa kita, menghapuskan manusia. Nanti saya bisa kasih ayatnya di sini ya. Nah, artinya apa Pak Alex kalau Yesus berkata seperti itu? Ya, saya yakin Pak Alex juga tahu ya artinya apa kalau dia bisa berani berkata bahwa anak manusia berkuasa menghapus dosa manusia ya di dunia ini. Artinya dengan kata lain dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah meskipun tidak tersurat ya, tidak tersurat bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa ini saya Allah, sembahlah saya gitu ya. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu memang kita tidak akan menemukan di Alkitab secara tersurat. Memang ada yang berkata bahwa apa namanya, aku adalah Tuhan dan Guru, tapi itu mungkin nanti bisa diperdebatkan lagi. Tapi intinya Tuhan Yesus sudah berkata dia berkuasa menghapuskan dosa. Nah, kemudian kenapa Yesus itu yang Maha Kudus harus disalib? Ya, sekali lagi karena untuk menggenapi ya hukum-hukum tadi yang sudah Allah berikan, yaitu harus dengan cara penumpahan darah dan kurban gitu ya. Yang itu dah jadi persembahan yang sempurna di Allah, di mata Allah gitu ya, di mata Allah. Dan yang paling kudus, yang paling sempurna itu hanyalah Allah. Makanya Allah sendirilah di dalam bentuk wujud manusia tadi ya, di dalam bentuk wujud manusia. Dan tradisi ketika itu orang Yahudi sedang dijajah oleh Romawi dan hukum yang berlaku saat itu adalah untuk orang yang paling berdosa adalah dengan cara penyaliban. Nah, dengan cara itu kita sebagai manusia sekarang sudah mengetahui bahwa Allah itu yang Maha Kasih itu menunjukkan bagaimana dia mau turun ke dalam dunia dengan manusia, dengan wujud manusia, dan bahkan dihina, yang dia adalah orang yang kudus, dia raja atas segala raja, dia mau dihina loh. Allah seperti itu loh, Pak Alex, yang Maha Kuasa, tapi dia mau dihina, dibilang orang paling berdosa dengan cara penyalibannya, padahal dia tidak berdosa. Dia hanya sekedar difitnah gitu, dia difitnah. Nah, dengan cara disalib, tentu ada darah yang ditumpahkan. Ya. Nah, dengan darah yang ditumpahkan artinya korban itu sudah tuntas. Ya. Artinya hukum-hukum Allah yang di zaman perjanjian lama itu sudah tergenapi di dalam Tuhan Yesus. Ya. Ketika itu, yang adalah Allah sendiri. Nah, setelah itu Pak Alex, maka Alkitab firman Tuhan katakan, ya, kalau barang siapa percaya pada Tuhan Yesus, ya, yang sudah mati disalibkan, kemudian setelah itu Tuhan Yesus bangkit ya pada hari ketiga, itu membuktikan bahwa dia tidak bisa dikuasai oleh alam kematian. Ya, berbeda dengan manusia yang mati kemudian harus tunggu di hari kiamat kembali bangun, tapi Tuhan Yesus begitu mati hari ketiga langsung bangkit, dan lebih dari itu dia bangkit naik ke atas surga, duduk di sebelah kanan Allah, Pak Alex. Tidak ada satupun saya rasa ya nabi ataupun siapa yang berhak ada di sebelah kanan Allah Bapa dalam hal ini ya, Tritunggal yang esa gitu. Nah, seperti itu Pak Alex, ketika dia sudah naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, kemudian sebelum dia naik ke surga dia menampakkan juga kepada murid-muridnya ya, bahkan Thomas ketika itu menyaksikan bekas lubang paku dan juga lambungnya. Kemudian Thomas berkata, ya Tuhan Allahku. Artinya Thomas akhirnya selama ini dia harus melihat dengan fisiknya dulu baru percaya gitu ya. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah dia yang tidak melihat dengan fisik, ya, dengan tidak melihat dengan mata tapi percaya. Nah, setelah itu Allah atau Tuhan Yesus naik ke atas surga gitu ya, duduk sebelah kanan Allah. Selanjutnya Tuhan mengutus Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa nanti ada Roh Kudus yang diutus.
ya, yaitu yang mendiami setiap orang yang mau percaya sama Tuhan Yesus, yang mau diselamatkan gitu. Nah, jadi fungsinya sekarang Pak Alex, ketika kita sudah sudah diberikan seperti itu, diberikan karunia tadi ya oleh Allah, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekarang kita bisa memberikan bukti bahwa Allah itu bukan hanya sekedar duduk aja berkuasa, dia bisa duduk berkuasa di surga, tapi dia bisa membuktikan juga sekaligus gitu ya, bahwa Allah itu begitu punya kasih yang luar biasa loh. Bukan hanya sekedar omong aja, mungkin sekedar tulisan di kitab suci kita lihat Allah itu maha suci, maha apa, tapi ini lebih, yaitu dia sendiri mau menunjukkan seperti itu, dia mau berkorban, ya, bahkan dihina, dia tidak berdosa tapi harus dianggap jadi orang berdosa. Saya rasa tidak ada pengorbanan yang seperti itu Pak Alex, apalagi ini untuk semua umat manusia Pak Alex ya. Ya, tidak ada yang mungkin manusia yang bisa mengorbankan seperti itu Pak Alex. Hanya Allah sendiri Pak Alex. Nah, pertanyaan saya ini saya bersifat tidak memaksa ya Pak Alex. Mungkin ini jadi pergumulan Pak Alex. Apakah dengan pembicaraan kita pada sore hari ini, Pak Alex mungkin mulai memikirkan hal-hal tertentu gitu ya, mungkin yang bisa Pak Alex pikirkan. Dan poinnya adalah Pak Alex, saya menawarkan saja di situ, menawarkan, bukan maksudnya saya memaksa gitu ya, tapi karena saya sekali lagi mengasihi Pak Alex, ya, meskipun kita belum belum pernah ketemu Pak Alex ya, kita belum pernah tatap muka, saya juga belum pernah tahu gitu ya Pak Alex itu gimana gitu ya, ya Pak Alex ya. Iya. Saya di WhatsApp juga belum melihat gitu wajahnya gitu kan. Nah, tapi dalam hati saya gitu ya, saya punya rasa berbagi gitu ya, berbagi, dan juga yuk kita tuntasin nih dosa-dosa kita, apalagi dosa keturunan tadi, supaya saya pengen Pak Alex juga merasakan apa yang saya rasakan, yaitu bebas dari kutuk dosa, puasa dosa. Saya tidak lagi senang berbuat dosa Pak. Saya bisa jatuh dalam dosa, tetapi ketika saya sudah jatuh dalam dosa, saya membenci dosa itu, saya tidak akan mau melakukannya lagi. Ketika saya mungkin saat ini belum pernah mencuri gorengan ya, mungkin nanti setelah ini saya, kalaupun itu saya mencuri gorengan ya, baik saya nggak punya uang, tapi setelah itu saya akan menyesal, saya berdosa, saya tidak akan lakukan lagi, bahkan saya akan membenci dosa itu gitu. Semua itu bukan karena kemampuan saya Pak Alex, bukan karena intelektual saya, bukan karena kemampuan saya pandai baca kitab suci, tapi Tuhan sendiri yang memampukan saya lewat Roh Kudus gitu. Dan terlebih tadi Tuhan Yesus sendiri sudah atau Allah sendiri sudah datang ke dunia, memberikan teladan, memberikan contoh kasih terbesar untuk kita semua Pak Alex, untuk memberitahu bahwa Allah itu peduli gitu ya, membuktikan seperti itu. Itu saja Pak Alex. Terima kasih untuk kesempatannya. Yo, sama-sama Mas Yogi. Mungkin ada ini respon. Ya. Terima kasih sudah diundang Zoom ini, diskusi Zoom meetingnya di room Anda. Ya, sama. Saya juga dengan senang hati menerima tawaran diskusi sehat dari Anda, saling menghargai di sana. Tidak ada menyerang pribadi, dan di sana juga saya lihat Anda orangnya baik, bisa menerima apa yang saya sampaikan juga. Ya kita sama-sama baik lah, bisa saling menghargai ya pendapat orang lain di sana. Saya dengan senang hati lain kali bila Mas Yogi mau mengajar